Salam sejahtera, penuh damai, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind, it's not everything. Bahwa pikiran atau batin kita bukan segala-galanya. But everything is from mind, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, jadi manage your mind. Tata kelola batinmu. Untuk apa? Agar hidup bahagia. Baik pemirsa Dharma TV, semua dari kita kalau ditanyain sebenarnya ingin apa sih hidup ini? Ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, di akhir hidup kita. Baik, tetapi banyak kita belum menemukan apa sebenarnya kebahagiaan sejati itu. Dan tentunya kita selalu memanjatkan doa. Nah, ini doanya kepada siapa, untuk apa, bagaimana. Menarik sekali bahwa tema pada kesempatan kali ini adalah berdoa atau doa. Bagaimana sih caranya sebenarnya berdoa yang benar dan kemudian bisa terkabul? Apakah bisa terkabul doa-doa kita ini? Baik, kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Biku Dhammawijayo Mahathera. Kita sapa beliau. Namo Buddhaya Bante. Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Iya, Bante. Tema kita pada kali ini adalah berdoa. Kalau kita ketahui di Buddhis itu ada yang namanya parita ya, Bante ya. Sebenarnya apakah umat Buddha berdoa dengan membaca parita itu? Kalau kita perhatikan, kita harus berani untuk membaca semua buku agama. Karena saya sendiri waktu SMA itu di Katolik. Ya. Jadi kan kita juga mengetahui lah bagaimana. Demikian juga kehidupan kita di lingkungan orang-orang Muslim kita juga tahu. Makanya itu kalau saya perhatikan, dalam berdoa ini memang seharusnya yang penting adalah figur yang kita puja. Kalau kita figur yang kita puja ini ternyata dia ada nyata di bumi ini. Sang Buddha kan beliau dulu sebagai Siddhartha Gautama yang berjuang sedemikian hebatnya sehingga beliau mencapai kebuddhaan. Maka di dalam doa-doa itu ternyata kita itu hanya mengulang apa yang Sang Buddha ajarkan sehingga supaya kita mengerti. Oh, Sang Buddha bagaikan kita mengajarkan kepada kita ulang lagi. Ya. Sehingga dengan demikian itulah yang sebagai tuntunan kehidupan ketika kita berdoa, tahu sifat-sifat agung Sang Buddha itu bagaimana yang harus kita ikutin, jalan yang telah beliau tempuh, dan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu juga jelas. Karena Sang Buddha menekankan apapun yang masih meragukan, masih bimbang, berarti kita sendiri belum tahu sesungguhnya. Sehingga itu menyebabkan kita ragu dan bimbang. Tetapi kalau kita mengikuti cara Sang Buddha, lama-kelamaan kita, oh begitu toh, mengerti, tidak ragu-ragu, tidak bimbang lagi, bahwa sesungguhnya semuanya itu apa yang diajarkan Sang Buddha itu di dalam doa-doa itu kita mengulang sehingga semua meyakinkan ternyata ini. Karena itulah yang dikatakan di dalam apa yang kita pelajarin itu ternyata Sang Buddha menekankan sangat simpel dan sederhana bagaimana kita masing-masing ini belajar untuk mengetahui, memahami dan mengerti apa itu penderitaan, memahami dan mengerti apa itu sebabnya penderitaan kita, dan bagaimana kita bisa membebaskan dari semua penderitaan dan jalan keluarnya untuk mencapai bebasnya penderitaan. Itulah secara inti yang paling penting di dalam doa seperti itu. Kita sangat-sangat meyakinkan bahwa ini adalah terus-menerus kita ulang untuk kita mengerti. Kita belum mengerti, sampai mengerti sejelas-jelasnya, baru itulah namanya sudah tamat. Kalau kita belum selesai, belum mengerti, belum mencapai tingkat keberhasilannya, ya podo-podo belum itu mencapai kesuksesannya itu. Ya. Nah, Bante, pada saat Siddhartha Gautama proses menuju Buddha itu kan dia pasti timbul pertanyaan-pertanyaan selama 6 tahun. Tertuliskah bagaimana proses Sang Buddha ini sampai mencapai pencerahan dalam doa? Apakah berdoa juga? Berdoa kepada siapa?
Ya itulah istilahnya Sang Buddha tidak berdoa pada saat itu, tetapi beliau mencari guru-guru ahli yang paling hebat pada zaman itu. Ada petapa mana yang paling sakti, dia langsung berguru pada petapa itu. Dari sana dia sudah mempelajari semua ilmunya, dan akhirnya guru mengatakan, kamu ini sudah saya ajarkan semua ilmu saya, dan kamu sudah mencapai tingkatan yang tertinggi yang aku punya. Silakan engkau menggantikan kedudukan. Tapi calon Buddha ini merasakan, aku masih belum mencapai kebebasan, kekotoran batinku masih ada. Jadi dia jujur untuk menilai keadaan batin dan pikirannya, melihat selama aku hidup ini mengenal agama, apakah aku sudah mencapai kesuksesan yang tertinggi? Ternyata dia belum. Akhirnya dia belajar lagi mencari siapa lagi guru yang lebih hebat. Ya. Nah, dipercaya yang itu. Akhirnya dia belajar sama guru pertapa yang hebat itu. Ternyata yang diajarkan hanya berbeda satu tingkat. Yang pertama hanya tingkatan ke-7. Yang kedua ini ternyata dia mencapai tingkatan yang ke-8. Nah, dia belajar hanya sebentar aja, dalam waktu 2 hari sudah tercapai. Karena kan sudah paham toh, dasar-dasarnya sudah ada. Otomatis untuk mencapai satu tingkat lagi sudah cepat sekali. Ya. Maka itu hanya 2 hari dia sudah mencapai. Ketika dia mencapai, guru yang kedua juga bilang begitu. Kamu sudah mendapatkan yang tertinggi yang aku milikin. Kamu setingkat dengan gelombang pikiranku. Marilah kamu jadi penggantiku yang mengajarkan di tempat ini, sehingga Anda bisa menjadi guru di tempat ini. Tapi Siddhartha Pertapa ini merasa, aku masih belum merasakan ini yang tertinggi. Maka dari itu dia memohon tidak menerima semuanya. Dia berjuang lagi dengan cara beliau sendiri, melatih, kemudian dilatih sendiri. Akhirnya baru dia menemukan titik yang namanya, karena yang beliau ajarkan itu arupa jana. Kebanyakan yang pertama yang lain itu rupa jana. Tetapi Sang Buddha ketika dia memahami, melatih, mencapai, dia sudah bisa tembus bukan rupa juga bukan arupa. Jadi dia semuanya memahami. Disitulah yang dikatakan pemahamannya begitu jelas antara rupa jana dan arupa jana. Dia terbebaskan dari semua itu, barulah dia mencapai kebuddhaan. Ya, rupa jana ini apa berarti? Arupa jana, mungkin ada teman-teman yang bukan dari kelompok Buddhis ingin tahu. Rupa juga. jana itu artinya meditasi itu seolah-olah masih ada bentuknya. Ya. Sedangkan ketika kita meditasi tidak ada bentuk, itu namanya arupa. Tampak bentuk kosong plong. Bahkan tubuh ini juga sudah kita nggak merasakan tubuh kita juga ya. Kita di mana juga tidak tahu kita di mana. Jadi kosong plong, nggak tahu iki awakku nok ndi ngono lho. Ya. Jadi seolah-olah begitu. Jadi dengan demikian ini, disitulah dia dikatakan kekosongan mereka capai, sehingga dikatakan arupa jana. Arupa jana, ya. Nah, Bante, ini memang teman-teman yang ingin sekali belajar meditasi kadang-kadang ketakutan dengan menuju ke situ tuh merasa takut, gamang gitu loh, Bante. Apa yang harus dilakukan? Terus atau teruskan meditasi atau berhenti? Kebanyakan mereka berhenti. Ya, itulah yang sangat disayangkan. Jadi manusia itu ketika dia meditasi itu adalah salah satu perjuangan yang mereka harus perjuangkan untuk mengerti, untuk memahami mana yang dikatakan rupa jana dan mana yang dikatakan arupa jana, sehingga memahami dengan jelas, terang, mengerti. Jadi akhirnya dia menjadi seorang yang ahli di dalam teknologi, gelombang pikiran. Dia sudah masuk di gelombang yang mana. Kalau kita sebentar takut, kita tidak akan menjadi para ilmuwan yang canggih. Iya. Nggak nyampe ya, karena takut ya. Akhirnya tidak akan berkembang. Ya, itu tadi takut mati katanya. Apakah mati itu seperti itu? Wah, itu nanti kita bahas lagi. Baik, pemirsa Dhamma TV tentunya ingin tahu bagaimana sebenarnya doa yang benar, dan kemudian ada yang meditasi ketakutan, takut mati katanya. Apakah itu memang suatu titik menuju kematian?
Baik, kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya narasumber kita Bante Dhamma Wicaya Mahathera. Baik, tadi kita sedang membahas tema kita dalam doa dan ada beberapa teman yang menanyakan, aku kalau meditasi kok kayak moro-moro ucul hilang gitu ya. Terus apakah aku harus teruskan, kok aku takut mati gitu. Apakah itu mati itu seperti itu gitu Bante? Ada yang merasakan bahwa aku merasa bebas gitu, merasa tidak ada ikatan. Kayaknya enak deh kalau mati kayak gitu. Seperti itu Bante. Gimana Bante? Sesungguhnya kita harus paham bahwa kematian itu bisa terjadi kapanpun juga. Ya. Tetapi kalau kita saat meditasi itu merasa seolah-olah saat itu tidak ada nafas sama sekali dan seolah-olah kita tidak tahu ini ada di mana. Nah disitulah mereka kebanyakan ketakutan muncul karena mereka tidak paham akan mengalami suasana dan situasi yang seperti itu. Ya. Maka disitulah yang dikatakan kita sebagai seorang pejuang itu apapun yang kita alamin kita siap untuk mencapai yang paling kita takutin apa? Biasanya kan kematian. Ya. Ketika kita berani menghadapi mati ya wis mati lah. Karena sesungguhnya kita sudah jutaan kali mati. Ya. Lalu buat apa kita takut saat ini mau mati lagi? Maka dari itu lebih baik kita mati dalam belajar menata pola berpikir kita pada saat itu mau mencapai tingkatan yang mana sehingga ada perasaan-perasaan yang berbeda yang belum pernah kita alamin lalu kita buyar saat itu. Kan sayang, mau meningkat nggak maju, mau meningkat nggak akan berkembang lagi. Akhirnya kita ketakutan saja. Tetapi kalau kita nggak takut, terus ya, kita kan maju-maju berkembang. Otomatis itulah yang namanya, karena zaman saat ini istilahnya adalah zaman materi yang lebih condong. Yang meditasi itu sangat sedikit, sehingga dia mau tanya ke siapa, nggak tahu. Karena tidak ada ahlinya. Maka itu sudah merupakan harus kewajaran, kebanyakan mereka takut. Tetapi kalau kita berani, tidak ada rasa takut sama sekali, hadapin semuanya, ternyata tidak akan mati pada saat itu juga. Kemajuan batin dan spiritual kita lebih berkembang, naik satu tingkat lagi. Kalau kita berani lagi, mungkin naik 2 tingkat lagi. Jadi dengan demikian kan makin lama makin berkembang, makin maju. Sangat disayangkan kalau mereka-mereka yang takut mengalami sesuatu yang lain dari yang lain. Maka dari itu hidup adalah perjuangan, saat itulah yang dikatakan perjuangan yang nyata akan terjadi dalam diri kita. Berarti harus semangat untuk meneruskan ya Bante ya? Harus berani menghadapi. Harus berani menghadapi. Mati ya siap. Iya, kalau udah mati siap, yang lainnya kecil gitu katanya. Tapi Bante, mungkin kalau seorang Siddhartha Gautama sudah menjadi seorang raja atau pangeran, terus dia meninggal, udah puncak, beliau nih puncak duniawinya sudah mentok lah istilahnya. Tapi kan banyak di kalangan teman-teman kita, saudara-saudara kita nih, bahkan urusan duniawi saja belum mencapai optimal nanti. Jadi mau laku spiritual seperti itu kayaknya antara iya dan tidak, iya dan tidak gitu Bante. Jadi sebenarnya doa apa sih yang harus dilakukan? Pengharapan atau curhat apa yang harus dilakukan oleh istilahnya para perumah tangga deh, bukan orang-orang yang laku spiritual Bante, supaya secara materi mereka juga cukup, secara spiritual mereka juga bisa menemukan tengah-tengah lah Bante. Otomatis kalau kita sudah tahu demikian ini, memang kita harus menggunakan cara yang sangat-sangat simpel dan sederhana. Setiap hari kita doa pagi dan malam itu. Nah di dalam doa itu kita bisa dikatakan ada Buddha rupanya, itu menunjukkan bahwa kita mengucapkan beliau ini seorang suciwan. Ya. Sudah mencapai kesempurnaan dalam batin dan pikirannya atas usaha beliau sendiri. Itulah sifat keagungan yang kita hormatin. Nah, kesuciannya itu berada di tempat batin dan pikiran beliau, tetapi kita juga harus tahu, kita pun juga punya batin dan pikiran, kita pun juga bisa mencapai quality yang sama dengan Sang Buddha. Maka dari itu kita harus menghargai kesucian, kebijaksanaan, dan kebersihan batin dan pikiran beliau itu mudah-mudahan menjadi milik kita. Kedua, kita menghormatin itu adalah apapun yang diajarkan Sang Buddha itu ternyata hanya mengajarkan
mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Kita diminta pandai-pandailah Anda semuanya. Gunakan keenam indera ini dengan pandai, cerdik, supaya Anda tidak memasukkan yang membuat Anda menderita, tetapi memasukkan teknik yang membuat Anda tambah senang, gembira, damai, dan bahagia itu, sehingga mendapatkan kedamaian. Itu gimana caranya? Ya. Jadi yang positif kita masukkan, yang negatif kita buang semuanya, sehingga dengan demikian otomatis sangat simpel sesungguhnya ajaran itu. Maka bagaimana kita mengolah batin dan pikiran kita ini tetap positif, tetap terkendali, tetap tenang, tetap selalu bersih. Kalau itu bisa dijalankan, bahwa kita sudah menemukan berlian yang sangat berharga ini yang keduanya. Nah, ketika kita sudah tahu ini, ternyata ketiga itu kita memberikan hormat adalah siswa-siswa Sang Buddha yang telah melaksanakan dengan benar, baik, dan lurus. Siapakah? Ya kita sendiri dalam waktu doa siswa Sang Buddha yang benar, lurus, dan baik. Sudahkah kita benar, baik, dan lurus melalui keenam indera kita, atau masih melencang sini, nyerempet sini, nyerempet situ? Wah, awet dewe yang nyerempet, yang disalahkan yang lainnya ya setan-setan itu. Jadi kita sendiri yang salah kan gitu ya. Jadi kita lah yang harus memperbaiki bagaimana memanage keenam indera kita dengan tepat, sehingga kita bisa mantap, kokoh, tenang, damai, dan selalu bersih. Disitulah yang dikatakan menjaga pikiran tetap jernih, hening, tenang, damai, dan itulah siswa Sang Buddha sebagai inti yang utama. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki inti yang tegas seperti ini, otomatis kita akan menjadi sarana tahu apa yang harus kita pegang sebagai pedoman yang jelas. Bukan yang di luar. Sang Buddha itu patung begini, Dhamma itu kitab-kitab suci itu, Sangha itu mereka pakai jubah. Itu semua di luar. Ternyata Buddha, Dhamma, Sangha itu ada di dalam diri kita masing-masing, supaya kita ini tidak menggantungkan kekuatan manapun juga. Self-development itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Yakin diri sendiri, mampu membangun dirinya sendiri, baru revolusi mental bisa terjadi. Kalau tidak percaya sama dirinya sendiri, bagaimana kita bisa revolusi mental? Bangsa Indonesia harus percaya akan Indonesia ini bisa mandiri, bisa revolusi mental, karena dirinya sendiri belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Akhirnya dia mampu mengolah dirinya sendiri, nanti juga akan mampu mengolah keluarganya, mampu mengolah desanya, mampu mengolah kotanya, mampu mengolah negaranya, karena dia sudah mampu mengolah dirinya sendiri. Ya. Itulah yang utama. Ya. Jadi intinya ke dalam diri kita sendiri. Tapi ada pertanyaan Bante ya, ini mungkin meluruskan di antara pemirsa yang menanyakan, nyembah patung aku nyembah berhala gitu ya. Nah ini mungkin mumpung kita ketemu Bante, kita tanyakan pertanyaan dari teman-teman. Apa benar orang-orang Buddha, teman-teman kita Buddha menyembah patung? Nah ini mungkin bisa dijelaskan tadi secara rinci saja Bante, secara singkat saja. Memang kalau kita perhatikan, agama itu macam-macam sesuai dengan tingkat intelektual masing-masing orang. Ya. Tetapi kita jujur aja, kita tidak usah bicara apakah itu berhala atau bukan. Marilah kita jujur, lihatlah patung Buddha secara pribadi yang ada. Siapapun juga dia tidak usah menilai ini apa, pandanglah dengan penuh perhatian. Kita pun akan merasa adem, ayem, tenang. Kalau itu patungnya aja bisa menunjukkan, mempengaruhi kita adem, ayem, tenang. Buat apa kita menjelekkan, ya toh? Mengatakan itu setan lah, itu berhala lah, itu patung lah. Kita tidak usah ikut menilai orang-orang yang memang ingin menjatuhkan, menghujat kelompok yang tidak mereka senangin. Kita tidak usah ngomong gitu aja. Sekarang aja lah. Pemilihan presiden yang satunya jelekin terus, kan seperti itu. Ya. Jadi yang jelekin tuh ternyata dia yang banyak salahnya, ya toh. Negatif aja ya. Orang yang selalu mengatakan ini berhala, ini setan, sesungguhnya dia banyak karma buruknya, banyak dosanya itu yang dilakukan, sehingga dia takut kayak to jelek yang lain ini sih, itulah. Padahal malah memperlihatkan dirinya ya. Itu maka dari itu wajar lah. Jadi kalau mereka itu terlalu merendahkan, jadi karena kebodohan mereka sendiri, wajar. Jadi kita tidak usah terlalu
mengambil hati lah. Mengambil hati, memasukkan kata-kata mereka, tetapi kita paham kalau mereka berani, lihatlah patung Buddha, kalau itu membuat Anda tenang, damai, sesungguhnya itulah yang Anda cari. Secara pribadi, aku juga kepingin loh damai seperti Sang Buddha itu. Jadi jangan iri dong. Sang Buddha kok damai ya? Aku sih kemengsung, aku nggak mau. Jadi jangan seperti itulah. Kita juga ingin damai seperti beliau. Ya marilah kita cari tekniknya, pelajarin caranya, sehingga kita semua bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Karena ajaran yang universal ini tidak ada istilahnya dilarang Anda membaca. Kalau Anda dilarang oleh guru Anda membaca kitab suci agama yang lain, berarti guru Anda takut kalau Anda lebih pintar dari gurunya. Iya. Baik, itu hanyalah sebuah objek di mana kita bisa menemukan kedamaian dan ketenangan. Ada sebuah pertanyaan, nanti kalau doa itu belum terkabul itu penyebabnya apa sih? Jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, siapa yang sudah berdoa dan belum terkabul, sebenarnya bagaimana kronologis sebuah doa? Kita akan bahas setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam Minute Your Mind. Dan bahasan kita tentang berdoa kita lanjutkan bersama Biku Dhamma Vicaya Mahatma. Baik, Bante, banyak orang ya dalam doa ada puja, pengharapan, ada yang curhat mungkin. Banyak yang berdoa karena ingin terkabul keinginannya. Sebenarnya apa yang membuat doa itu terkabul? Bagaimana sih sebenarnya kronologis sebuah doa itu? Sesungguhnya sangat-sangat disayangkan. Banyak keliruologi di dalam dunia ini yang mengatakan aku berdoa itu adalah minta ini, minta ini, minta ini. Banyak 1001 macam permintaan. Ya. Sehingga kalau semuanya itu apa yang kita minta selalu terkabul, saya jamin nanti wihara itu, gereja itu, atau masjid itu akan menjadi dapat sertifikat oleh pemerintah bahwa masjid ini luar biasa, membuat masyarakat yang sana kaya raya semua, membuat semuanya masyarakat tidak ada yang sakit. Jadi bukan itu. Jadi dia permintaan itu supaya dia kaya, bebas dari sakit, ya dapat jabatan, selalu bahagia, jodoh dong, dapat apa yang dia inginkan, ya dong. Jadi kalau semuanya dengan doa bisa mendapatkan semua itu adalah sesuatu pasti tidak mungkin. Maka dari itu doa bukan untuk meminta ini atau meminta itu. Doa adalah sarana untuk memancing itu, membangkitkan energi positif supaya mereka energi positif itulah yang akan membuahkan segi positif yang akan datang. Karena ada umat kita yang di Jakarta, ketika saya ada di Bandung, dia pas datang ke Bandung, berbincang-bincang, akhirnya dia tanya, nanti anak saya ini sekarang sudah SD, SMP gitu. Apa kira-kira parita yang terbaik yang harus kita baca supaya anak saya nanti dalam kehidupan yang akan datang, nanti dewasa itu bisa maju, bisa berkembang. Saya katakan begini, oke, kalau kamu memang sekarang ini mau mencapai kesuksesan untuk anak-anak kamu itu baca saja Buddha Jaya Manggalagata, yaitu sifat-sifat kemenangan Sang Buddha yang ada 8 versinya itu. Kalau itu dibaca ulang-ulang itu, kesejahteraan, kemakmuran yang kita harapkan ini akan bisa terwujud. Akhirnya apa? Ternyata ketika dia masuk kuliah di Australia, dia dapat beasiswa. Anak yang pertama. Yang kedua juga gitu, berangkat lagi ke Australia. Ini nggak lama dapat beasiswa lagi. Ketiga juga demikian, dapat beasiswa. Jadi dengan demikian meyakinkan toh. Ya. Jadi anak-anak semuanya kok dapat beasiswa kan nggak mungkin itu kok bisa 2-3-tiganya mendapatkan itu. Jadi dia pikir, wah kalau saya nggak dapat beasiswa ini 600 juta kali 3 sudah 1,8 M. Ya. Jadi ternyata aku bisa menghemat tiap bulan 1,8 M. Seharusnya dia kalau sudah tahu bisa menghemat gitu, ojo lali nyumbang ngedam TV. Iya, betul. Gak sumbangin. Ingetin dong. Iya, nyumbangin mas saiti baiklah. Iya, Bante. Saya jadi tertarik sama itu tadi, baca parita tadi. Nanti saya dikasih bocorannya ya, Bante. Siapa tahu nanti bisa dapat beasiswa nih anak saya. Baik, Bante. Apa ketika kita makan itu ada doa yang dilantunkan atau parita yang dilantunkan?
Ya, kalau kita lihat memang Sang Buddha ini mengajak kita untuk memahami fungsi dari makanan. Karena kita para biku atau samnera itu kan makanan biasanya itu dapat dari pindapata. Maka itu kita bacakan pati sangka yoniso pindapatang pati sewami. Apapun yang kita dapat makanan pada hari ini berkat perjuangan dari umat-umat. Mereka memberikan makanan itu setidak-tidak mulai jam 4 mereka sudah siap-siap bangun pagi itu, siap-siap masak. Nanti jam 6 kita pindah patah, dia kasihkan. Pleng, pleng, pleng. Jadi mereka berjuang untuk kita. Maka kita seharusnya makan ini bukan untuk kesenangan lidah. Bukan untuk makan sing wake-wake biar gemuk. Bukan untuk memperindah tubuh kita, tetapi tujuannya tadi lapar, menghilangkan rasa tidak enak. Supaya kita makan itu menghilangkan itu juga bukan menimbulkan perasaan baru, kekenyangan. Ya, seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi dengan demikian ini tujuannya supaya kita ini bisa sehat, tidak ada gangguan, bisa melaksanakan tugas yang utama bagaimana mencapai cita-cita yang mulia sehingga kita bisa sehat, bisa segar, bisa latihan terus sebanyak-banyaknya untuk mempercepat proses apa yang harus kita kembangkan saat itu semaksimal mungkin sehingga kita bisa mencapai tujuan yang mulia. Tercapai, disitulah yang dikatakan bahwa kita tidak menyia-nyiakan sumbangan mereka, donasi mereka, mereka memberikan kekuatan support pada kita, bukan kita enak-enakan, santai-santai, itu salah besar. Jadi harus berjuang. Karena sebagai ucapan terima kasih kita pada mereka, kita harus menunjukkan bahwa kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, ya. Begitu. Oh, begitu ya. Ternyata beda sekali ya makan yang kita bayangkan ya. Kalau kita makan sih, kalau bisa menunya ganti-ganti, mau nurutin lidah ternyata, dan lidah ternyata panjangnya cuma segini, dan itu harus kita puaskan setiap hari, bahkan setiap waktu, bahkan 3 kali sehari. Wow, ternyata ribet juga ya. Sesederhana itu ternyata bagaimana kita menghargai makanan. Baik, Bante, apakah doa dan perenungan membawa manfaat bagi perkembangan spiritual? Kapan sih sebenarnya kita harus merenung? Setiap waktu kah atau dikasih waktu kah? Doa itu sesungguhnya kalau kita perhatikan, Sang Buddha itu sudah memberikan satu doa yang sangat pendek tetapi inti dari intinya doa. Yaitu kita katakan Buddho, Buddhang, Arahang, Buddho. Buddho itu sifat-sifat Buddha yang maha bijaksana, maha suci, maha sadar, maha sempurna. Supaya kita bersama-sama berusaha untuk mengikuti jalurnya, yaitu kebijaksanaan, ketenangan, kesadaran, dan disempurnakan semuanya ini. Kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, arahang itu bersih, suci, murni itu akan menjadi nyata. Disitulah yang dikatakan Buddho, beliau akan menjadi makhluk yang tersadarkan. Jadi kata-kata ini jelas. Oh, ternyata tepat. Jadi tidak ada satupun yang ada di luar diri kita. Kebijaksanaan awake dhewe. Ya. Kita tenang atau kacau ya awake dhewe. Kita sadar atau nggak sadar ya awake dhewe. Kalau ini 3 faktornya diperbaiki terus, direvolusi setiap saat, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, sempurna. Maka demikian juga ketika Buddha ini sudah mencapai kebuddhaan, baru dia sudah menemukan apa itu Dhamma. Ternyata kita juga ucapkan Dhammo, Dhammang, Arahang, Dhammo. Dhammo itu adalah ada di dalam diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Inilah kitab suci berjalan. Kalau ke-6 indera ini kita jalankan dengan tepat, yang negatif tidak kita masukkan, bagaimana kita bisa menderita dalam batin dan pikiran kita? Kita pasti tahu, oh ini pencegahannya dengan cara stop, semua negatif jangan masuk. Selesai. Demikian juga, penjahat-penjahat bisa merajalela di dunia ini karena pikirannya kotor. Sehingga ngomongnya juga kotor, tingkah lakunya juga kotor. Sekarang timbul masalah dengan pemilihan, ya toh? Yang ngomong elek-elek itu demo lah, hancurkan sini lah, protes lah, dan macam-macam.
Karena apa? Dia serakah, mau berkuasa. Yang satunya itu karena dia job-job, dikasih duit. Kalau dia tidak dikasih duit, omong kosong lah kalau dia mau, ya toh. Yang serempet-serempet itu, serumpet itu kan juga begitu. Dia operasi dibayarin, nanti kamu gini-gini ini, semuanya karena uang. Sangat memalukan. Jadi dia tidak sadar bahwa itu keserakahan mereka mau untuk bicara sesuatu yang negatif. Sangat kasihan seperti itu. Maka itu kita hanya menyetop yang negatif itu jangan dikeluarkan, jangan dilakukan supaya lingkungan ini damai dan bahagia. Maka dari itulah yang dikatakan yang penting itu memang kalau ini sudah dijalankan, hentikan yang negatif, kembangkan yang positif untuk memasukkan teknik tenang dan damai itu gimana, dan kita jalankan dengan sungguh-sungguh, pasti kita juga dhammo dhammang arahang, suci, murni, bersih batinnya itu akan menjadi mereka pelaksana dhamma yang sesungguhnya. Itulah yang namanya praktek yang jelas. Berarti, apakah kalau kita berkumpul bersama umat, apakah seorang umat bisa memimpin doa? Ataukah harus umat? Jangan dijawab dulu, ini masalah teknis. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah satu ini. Baik, masih bersama saya Sapna Dewi dan Biku Dhamma Wicaya Mahathera dalam Manage Your Mind. Tadi ada pertanyaan Bante yang terpotong. Apakah di dalam perkumpulan umat bisa memimpin suatu doa, ataukah harus seorang? Ya, kita harus fleksibel, harus memahami situasi suasana. Kalau kita sekarang melihat suasana di Indonesia itu, bikunya kan memang masih sedikit. Banyak umat-umat awamnya lebih banyak, pemimpin-pemimpin yang umat awam juga banyak. Maka dari itulah yang dikatakan kita mendelegasikan kepada mereka-mereka. Memang sebaiknya kalau bisa itu kan para Bante itu lebih memahamin bagaimana doa itu yang benar, yang baik, yang pas, yang to the point gitu. Maka dari itulah yang dikatakan setiap orang itu belajar, pasti ilmunya berbeda. Yang belajar 10 tahun berbeda juga yang belajar 20 tahun. Berbeda pula yang sudah 30 tahun. Jadi dengan demikian inilah mereka punya pengalaman yang berbeda-beda, sehingga dengan cara seperti ini kalau mereka walaupun dia umat awam, dia sudah menjalankan 20-30 tahun misalkan, pasti dibandingkan dulu-dulu jauh berbeda. Tetapi kalau mereka tidak ada keberanian untuk merubah menjadi sesuatu cara berdoa yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih memberikan pengertian kepada mereka, tidak ada berani perubahan apa-apa, berarti sesungguhnya dia juga termasuk tidak ada perubahan apapun juga yang mereka kembangkan. Maka dari itulah yang dikatakan manusia ini harus tahu bahwa sesungguhnya doa itu fleksibel. Kita rubah selama itu memang tidak menyimpang dari intinya, tetapi membawa penjelasan yang lebih detail supaya orang-orang yang mendengarkan itu lebih mengerti. Itu akan menjadi doa yang sangat-sangat bermanfaat. Pernah waktu dulu banyak asap itu di Sumatera. Saya selesai upacara di situ, kita memimpin doa, ayo kita memohon dengan sungguh-sungguh supaya bisa turun hujan, melenyapkan asap-asap yang sangat mengganggu itu. Kita doakan. 2 hari kemudian memang turun hujan. Jadi yang waktu itu ada wartawan dari koran tertentu juga datang, mereka wah hebat. Tapi ya yang di sana kasih informasi, kan agama yang lain juga sama-sama doanya. Ya sudah, itu sudah waktunya pas lah. Kita juga masing-masing berdoa berkat dari mereka semua lah yang sama-sama berdoa untuk memohon hujan. Sudah selesai. Jadi memang itulah yang dikatakan kita tidak bisa menyombongkan punya kita yang benar, yang mereka salah. Marilah kita berbincang-bincang itu, kalau bisa datang bersama, bertukar pikiran, ini akan menjadi lebih jelas. Kalau kita bicara secara pribadi kan nanti mendiskreditkan tidak enak ya toh. Iya. Yang penting itu positif, untuk tujuan positif ya berarti ya. Untuk manfaat yang banyak lah. Ya. Tapi ada nih orang yang tak dungakno kon. Saking jengkel ya Bante. Tak dungakno kon keserempet misalnya Bante. Apakah itu juga sebuah doa atau apa ya namanya ya? Sumpah serapah gitu, tapi ada kata-kata tak dungakno itu loh Bante. Apakah itu akan terjadi?
Sekarang begini, itu terjadi atau tidak terjadi tergantung dari kekuatan si pembicara itu sendiri. Maka dari itu kalau si pembicara ini ternyata dia sama-sama secara umum ini sibuk terus, dia tidak punya kekuatan pikiran. Pikirannya tidak ada kekuatannya, jadi asal ngomong saja, memang tidak akan bisa ada efeknya apapun juga. Kecuali kalau orang itu meditasinya serius dengan sungguh-sungguh meditasi, sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, wah kekuatannya luar biasa. Apa yang diomongkan itu akan menjadi sesuatu kenyataan. Ya, kata-kata yang sangat-sangat bisa mengena apa sesuai dengan mereka katakan. Apakah seorang ibu, seorang bapak ketika menyumpahi anaknya bisa terjadi, Bante? Sama aja. Sama konsepnya. saja juga belum tentu ya. Terjadi ya, tergantung papa dan mama itu sampai di mana kekuatan pikirannya. Bukan kekuatan kejengkelannya. Bukan. Oh, bukan ya, Bante. Kekuatan semedinya itu sampai di mana? Kalau kekuatan semedinya tidak ada, kebajikan tidak begitu kuat, tiap hari tidak ada doanya sama sekali. Ya podo itu melempem. Nggak ada kekuatan sama sekali. Kekuatannya yang itu yang mendorong, yang bisa tercapai yang mereka harapkan itu. Apa manfaat doa bagi seorang umat Buddha mengingat Tuhannya bukan Tuhan yang personifikasi? Apakah penting? Apakah lebih penting lagi adalah meditasi? Sesungguhnya ini kita harus paham bahwa memang dalam agama Buddha ini, apakah Tuhannya itu berbentuk seperti ini atau berbentuk seperti itu? Kita harus pahami juga, mengerti bahwa mereka yang mempersonifikasikan Tuhan seperti ini, seperti itu sesungguhnya mereka merendahkan sendiri sifat-sifat Tuhan yang Maha Suci. Kalau namanya Maha Suci itu sudah di luar logika kita untuk dibicara dia modelnya seperti apa. Jadi dia juga tidak ada nama. Tetapi kalau dia kasih nama ini, nama itu, akhirnya dipakai. Mau ngebom nyeluk Tuhan, mau bunuh nyeluk Tuhan, mau merampok nyeluk Tuhan. Tuhan kok dipakai seenaknya dewe untuk berbuat jahat. Kalau Tuhan bisa ngomong, nanti langsung dia memerintahkan, malaikat itu penghujat Tuhan itu. Gitu. Jadi jangan seenaknya lah, kita jangan merendahkan Tuhan seperti itulah. Marilah letakkan Tuhan itu yang Maha Suci. Ketika kamu mau berbuat jahat, jangan pakai nama Tuhan lagi. Jangan pakai topeng agama. Supaya kita tahu, oh dia memang penjahat saja, bukan karena agamanya. Kalau sekarang, banyak topeng-topeng atas nama agama tetap dipakai oleh penjahat ternyata ya. Jadi mafia-mafia terus, tapi berlagak dia beragama. Sangat-sangat disayangkan. Maka mereka yang harus menjaga agamanya itu harus kita lawan. Orang-orang yang merusak agama kita itu jangan ada di Indonesia. Kalau dia senang perang, silakan angkat kaki. Ya, ke Timur Tengah lah. Jangan di Malang. Malang kan inginnya damai dan bahagia. Yang mau damai dan bahagia tetap di Indonesia. Yang mau perang, silakan ke Timur Tengah. Karena sedang perang, suka perang di sana. Hobi. Datang aja ke sana, enak toh. Hobinya disalurkan gitu loh. Jangan sampai bikin rame yang tenang-tenang, damai-damai untuk diajak perang, kan kasihan. Iya, kasihan. Jadi damai itu jauh lebih baik ya, Bante ya, daripada kebencian yang terus dikobar-kobar. Loh, kan agama itu selalu mempromosikan indah, damai, sejahtera, bahagia. Itulah yang dituju bersama. Persatuan Indonesia itu diarahkan ke sana semuanya. Selesai. Yang menyimpang dari ini semua, balik orang tempat yang lain masing-masing ya toh? Ya. Ojo no Indonesia, gitulah, selesai. Betul. Baik, Bante, waktu juga yang ini kan kita mungkin Bante bisa memberikan suatu kesimpulan. Kita berdoa ini, Bante. Yang terpenting adalah di dalam doa. Sangho, sanghang, arahang, sangho. Jadilah Anda siswa-siswa Sang Buddha yang penuh dengan kesadaran dan memahami, menata ulang cara berpikir, selalu dibuat batin dan pikirannya tetap jernih, hening, tenang, damai. Jaga terus-menerus seperti itu, rawat pikiran seperti itu, pasti jalan untuk pencerahan, jalan terang, cahaya hidup kita akan terpancarkan dalam batin dan pikiran kita dengan sangat-sangat hebat, sehingga kita akan mencapai
kebahagiaan itu sendiri, sehingga dengan demikian kita tidak akan dibingungkan, tidak akan dikacaukan oleh problema apapun juga, karena Anda sudah menemukan titik tenang, titik damai, titik bahagia. Itulah sesungguhnya jalan membawa sinar terang, sinar kebahagiaan, sinar keheningan, sinar yang luar biasa akan menjadi milik kita bersama. Marilah kita bersama-sama sebarkan sifat-sifat agung kita bersama demi kedamaian, demi kebahagiaan semua makhluk, sehingga cita-cita kita menciptakan dunia ini yang indah, penuh damai, sejahtera, dan selalu bahagia akan menjadi kenyataan yang nyata terciptakan di dalam diri kita masing-masing. Itulah jalan kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, matur nuwun Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya seperti di awal telah saya katakan bahwa semua dari kita ingin bahagia, dan agama hadir menunjukkan jalan menuju kebahagiaan. Jadi kalau seseorang yang mengatakan perang atas nama agama, kita perlu bertanya, ada apa sebenarnya? Tentunya harusnya kita menyebarkan kedamaian, menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan pandangan-pandangan yang benar tentang bagaimana hidup damai di muka bumi ini. Dhamma TV selalu damai di hati, itu slogan kami. Dan tentunya menonton Dhamma TV, kami berharap bahwa itu akan mendamaikan hati, karena semuanya bisa terkronologis. Kita tahu sebab akibat bagaimana pikiran kita bekerja. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kata kunci kita adalah tetap mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.